Pada suatu malam yang sebenarnya tak biasa, dua orang remaja sedang asyik memperhatikan kelap-kelip lampu kota dari rooftop. Tiba-tiba kenikmatan tersebut diganggu oleh senior dan diketahui dua remaja tersebut adalah prajurit muda yang diminta menghadap kolonel. Mereka memperkenalkan diri kepada kolonel dan menanyakan pendapat tentang keindahan kota. Kolonel tidak bisa membantah, pemandangan tersebut memang seperti surga, sementara tempat di belakang mereka kini mungkin tidak jauh berbeda dengan neraka. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tidak ada usaha yang sia-sia. Perjuangan sekecil apapun tetap berarti dalam perjalanan menuju kesuksesan. Seperti biasa, saya akan bercerita dan tentu saja tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Bye-Bye atau dalam bahasa akamsinya 800. Sebuah film yang rilis pada tahun 2020, disutradarai dan ditulis oleh Guan Hu serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah kalian kenal kalau mungkin kalian berdomisili di RRC sana. Baik, daripada berlama-lama, mari seduh kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Pada tahun 1937, Tiongkok sedang berada di tengah perang Tiongkok-Jepang kedua. Sekelompok tentara mendapat tugas untuk melindungi kawasan internasional di Shanghai, tetapi sebelum sampai ke kota itu, mereka harus melewati pedesaan terlebih dahulu. Saat akhirnya tiba, mereka pertama kali melihat bagian yang hancur dan kosong, jadi kelompok ini mulai berdiskusi tentang cara melanjutkan perjalanan, sementara pemuda bernama Xiao Hubei memberitahu sang paman bahwa kakaknya menghilang. Sang kakak, Duan Wu, diketahui telah pergi lebih dulu untuk memeriksa sekitar. Dia menemukan tentara Jepang di daerah itu dan mereka juga melihatnya. Jadi tentara Jepang pun mulai mengejar dan menemukan kelompok tentara Tiongkok lainnya. Duan Wu segera menarik adik dan paman agar bisa bersembunyi. Kemudian mereka berusaha melarikan diri dengan menyelinap melalui reruntuhan gedung. Sementara anggota yang lain sangat disayangkan diperlakukan dengan keji oleh tentara Jepang. Saat malam tiba, mereka sampai di bagian kota Shanghai yang masih utuh dan berpenghuni, tetapi mereka justru melihat pasukan NRA menembak tentara Tiongkok lainnya yang dianggap pembelot. Takut dianggap pembelot juga, mereka mencari kelompok lain yang bisa diikuti agar bisa melintas dengan aman. Akhirnya mereka menemukan pasukan dengan senapan mesin dan bergabung di sana. Pasukan ini sebenarnya juga pembelot, tetapi setidaknya mereka dikirim ke gudang Shanghai karena masih dibutuhkan, bukan untuk dieksekusi. Tempat ini disebut Gudang Sihang, benteng pertahanan terakhir yang berdiri di antara Shanghai dan wilayah tentara Jepang. Komandan Zhu Shengzong tidak senang memiliki para pembelot di pasukannya dan ingin menghabisi mereka. Tetapi Kolonel Shi Jinyuan mengatakan bahwa mereka membutuhkan semua bantuan yang ada, jadi dia mengirim para pendatang baru ini untuk bekerja di luar, memperkuat pertahanan. Duan Wu memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan sang kolonel dan menjelaskan bahwa dia dan keluarga bukan pembelot. Mereka hanya bagian dari pasukan yang dikirim oleh markas lain tetapi tertinggal di belakang. Saat kelompok itu sedang bekerja di luar, salah satu tentara membunyikan alarm, tetapi ternyata bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ya, yang datang bukan tentara Jepang, melainkan sekelompok pengungsi Tiongkok yang sedang menuju kawasan internasional Shanghai. Paman Duan Wu diam-diam keluar dari gudang untuk bergabung dengan mereka dan mencoba masuk ke dalam kawasan yang lebih aman. Namun, saat tiba di gerbang, pria itu tidak diperbolehkan masuk karena mengenakan seragam tentara dan aturan di sana melarang tentara Cina masuk. Sementara itu, di dalam gudang, para tentara menikmati suara merdu seorang wanita yang menyanyi dari salah satu bangunan di seberang sungai. Dan Hubei mulai berteman dengan satu-satunya remaja laki-laki yang seumurannya di kelompok itu bernama Xiao Qiyue. Di rooftop, Qiyue menunjukkan kepada Hubei betapa besarnya perbedaan dunia di depan dan bagaimana hancurnya kondisi di belakang mereka.
Adegan berpindah menampilkan tentara menemukan sebuah lubang pada dinding yang tersembunyi di balik tumpukan kotak. Saat masuk, mereka terkejut menemukan sebuah kandang dengan seekor kuda putih yang masih ada di dalamnya. Begitu pintu kandang dibuka, kuda itu ketakutan dan langsung berlari keluar, tetapi untungnya Kiyue segera bersiul untuk menenangkan sebelum tertembak. Keesokan harinya, kepanikan melanda warga sipil di jalanan karena melihat pasukan Jepang telah menguasai satu gedung lagi dan mereka mengibarkan bendera sebagai tanda kemenangan. Mengira bahwa pertahanan gudang sudah lemah, tentara Jepang pun mencoba merebutnya juga. Tetapi ternyata itu hanya jebakan. Tentara Tiongkok telah bersembunyi untuk menyergap dan dengan cepat berhasil mengalahkan musuh, memanfaatkan unsur kejutan. Meskipun begitu, kelompok Duanwu masih dianggap sebagai pembelot sehingga tidak diperbolehkan ikut bertempur. Mereka hanya bisa menunggu di ruangan dan baru dikeluarkan setelah pertempuran usai. Salah satu dari mereka mencoba melarikan diri, tetapi langsung dieksekusi karena mencoba membelot lagi. Duanwu kemudian ikut membantu para tentara dalam membersihkan dan mengambil barang dari mayat musuh, meski dia tidak berani menghabisi tentara Jepang yang masih hidup seperti yang dilakukan oleh yang lain. Belum menyerah, pasukan Jepang yang masih berada di luar gudang berusaha membalas dengan melemparkan bom gas beracun melalui jendela. Semua tentara Tiongkok segera mencari perlindungan, meraih handuk, lalu mohon maaf mengincingi dan menutup wajah agar terlindung dari gas beracun. Sementara, rasa takut dan cemas membuat Duanwu tidak bisa buang air, tetapi untungnya seorang senior meminjamkan masker kepadanya. Gas mulai keluar dari gedung dan mencapai kawasan pemukiman, menyebabkan kepanikan membuat warga sipil saling dorong di jalanan sambil berusaha masuk ke dalam bangunan manapun. Tetapi usaha itu sulit karena banyak pemilik bangunan mengunci pintu. Di gudang, para tentara mulai berhasil menyingkirkan gas beracun. Sayangnya Duanwu tidak sengaja terdorong dan jatuh ke dalam selokan. Penasaran, pemuda itu pun memutuskan untuk menjelajah sedikit dan akhirnya menemukan sebuah jalur tersembunyi yang bisa digunakan untuk keluar masuk gudang dengan mudah tanpa ketahuan. Sementara itu, seorang jurnalis Tiongkok bernama Fang Xingwen menemui pemimpin tentara Jepang untuk menjual informasi tentang pasukan di dalam gudang. Kolonel Konoe Isao menerima informasi itu dengan senang hati dan segera mulai merancang strategi baru. Kembali di dalam gudang, para tentara membuka pintu untuk membuang mayat-mayat musuh dan tanpa sengaja membiarkan kuda tadi kabur ke jalanan. Warga sipil melihat kuda itu berlari dan menganggapnya sebagai pertanda baik, membantu mengalihkan perhatian mereka dari kekejaman yang sedang terjadi di bangunan-bangunan yang telah dikuasai tentara Jepang. Ya, di sana mereka menangkap tentara Tiongkok dan memperlihatkan mayatnya yang diikat pada tiang sambil menuntut pasukan yang masih bertahan di gudang untuk menyerah. Duanwu sangat terpukul saat melihat salah satu mayat itu adalah pamannya, tetapi tidak punya waktu untuk berduka karena kelompoknya dikumpulkan untuk mengeksekusi tawanan Jepang sebagai balasan atas penghinaan dari musuh. Kelompok pembelot menolak perintah karena tindakan ini terlalu kejam, tetapi Komandan Sheng Zhong langsung menembak salah satu dari mereka dan mengancam akan melakukan hal yang sama kepada yang lain jika mereka tidak menurut. Para tentara akhirnya mulai menembak tawanan, tetapi meski diancam, Duanwu tetap tidak sanggup melakukannya. Agar tidak dihabisi karena membangkang, salah satu senior menarik Duanwu dan mengingatkan bahwa tentara Jepang telah menghabisi pamannya. Penuh kemarahan, Duanwu pun akhirnya menarik pelatuk senapan. Saat malam tiba, Kiyue berbagi makanan ringan dengan Hubei. Sementara Duanwu berusaha membujuk para perwira untuk membiarkan dirinya dan adiknya pergi karena mereka hanyalah petani yang tidak seharusnya berada dalam perang ini. Karena permintaannya ditolak, Duanwu memutuskan kembali ke selokan untuk melihat peluang melarikan diri. Dua pembelot lainnya menemukan dan ikut bergabung, tetapi saat menuju pintu keluar, mereka justru menemukan pasukan Jepang yang masuk diam-diam melalui terowongan yang sama.
Ketiganya bersembunyi di dalam air, menempel pada dinding, menunggu pasukan Jepang melewati mereka. Tetapi karena terlalu lama menahan nafas, salah satu dari mereka tewas. Duan Wu dan rekan yang tersisa bergegas menuju keluar, tetapi saat muncul ke permukaan, mereka terlihat oleh warga sipil. Agar tidak dicurigai, mereka berpura-pura sedang memberikan peringatan bahwa pasukan Jepang sedang melancarkan serangan. Polisi segera mengarahkan lampu ke arah gudang, sementara warga membunyikan alarm. Peringatan ini menjadi penyelamat bagi tentara Tiongkok yang langsung bangun dan meningkatkan pertahanan. Tentara Tiongkok berhasil memenangkan pertempuran dengan sedikit korban. Di luar, warga sipil memuji Duan Wu dan temannya sebagai pahlawan, bahkan menginspirasi 3 remaja untuk bergabung dengan pasukan. Tetapi saat kembali ke dalam, mereka tetap dimarahi oleh Kolonel Jin Yuan karena curiga bahwa mereka sebenarnya mencoba melarikan diri melalui selokan. Jadi, sebagai hukuman, mereka diperintahkan untuk memperbaiki pertahanan gudang. Keesokan harinya, warga sipil kembali panik ketika melihat pasukan Jepang yang jauh lebih besar mulai mendekat. Fang memanfaatkan informasi yang ia miliki, memancing pertaruhan di antara orang asing mengenai hasil pertempuran yang akan datang, meski ia sendiri tidak ikut bertaruh. Beberapa jam kemudian, pasukan Jepang akhirnya cukup dekat untuk menyerang, dan tentara yang bertahan di gudang segera kewalahan menghadapi serangan itu karena jumlah korban terus bertambah. Para pembelot, termasuk Duan Wu dan adiknya, serta anak-anak remaja akhirnya diberikan senjata dan diperintahkan untuk bertempur. Pertempuran berlangsung brutal. Kedua belah pihak kehilangan banyak prajurit dalam waktu singkat. Hubei berusaha bertahan dengan menyelinap di antara reruntuhan agar tidak tertembak, namun ketika mengintip keluar dan melihat kuda putih berlari melintas, ia tanpa sadar memberitahukan hal itu kepada Qiwei. Qiwei yang penasaran mencoba mengintip untuk melihat kuda itu, tetapi meskipun jumlah pasukan Tiongkok lebih sedikit, mereka menguasai strategi dengan baik dan memanfaatkannya untuk mempertahankan wilayah. Mereka melubangi tembok untuk melancarkan serangan, menggunakan cermin untuk memantau pergerakan musuh, dan ketika tidak ada pilihan lain, para prajurit mengikat bahan peledak di tubuh lalu menerjang ke arah musuh. Warga sipil di seberang sungai tersentuh oleh pengorbanan ini sehingga memutuskan untuk membantu dengan mengirim sekelompok relawan yang bersembunyi di bawah bendera Nazi untuk membawa persediaan makanan. Seorang sniper Jepang menghabisi beberapa dari mereka, menyebabkan kehilangan komunikasi, sehingga warga sipil lain ikut berkorban untuk berlari melintasi jembatan dan menggulung kabel meski pada akhirnya tertembak. Kini gudang dapat berkomunikasi dengan kota, dan ketika ditanya berapa banyak prajurit yang tersisa, Kolonel Jin Yuan memutuskan untuk memberi harapan kepada orang-orang sehingga menyebutkan 800. Padahal kenyataannya hanya setengah dari itu. Salah satu warga sipil yang datang di bawah bendera adalah Fang yang mulai merekam dan mengambil beberapa foto prajurit. Salah satu pembelot mencuri mantel Tuan Fang untuk mencoba melarikan diri karena takut dan ingin bertemu istri. Duan Wu menghentikan dan hampir menembak, tapi memutuskan untuk tidak melakukan saat pria itu memohon sambil menangis.
Sementara itu, Hubei berduka atas kehilangan Qiwei, sehingga Komandan Sheng Zong menawarkannya minuman. Meski awalnya terkesan menolak, tapi beberapa saat kemudian dia merampas botol itu dari komandan dan memandangi kota seberang yang terang benderang. Ada penggalangan dana di jalanan dan setiap warga sipil bersemangat untuk berkontribusi setelah melihat pengorbanan dalam pertempuran. Agar tidak mengambil resiko seperti kejadian di jembatan, kali ini mereka melontarkan persediaan makanan menggunakan ketapel, mengirimkannya ke para prajurit melalui jendela gudang. Pemilik kasino mengejutkan semua orang dengan menyumbangkan sebuah bendera, dan seorang gadis muda menyeberangi sungai untuk membawa bendera tersebut ke pasukan. Duan Wu melihatnya dan mencoba membantu melalui jendela, yang mana itu membuat sniper Jepang menembaknya. Beruntung peluru hanya menyerempet leher dan kini Hubei menganggapnya sebagai pahlawan. Setelah itu, Kolonel Jin Yuan memberitahu pasukan bahwa sang jenderal ingin mereka mempertahankan gudang selama 2 hari untuk menarik perhatian dunia. Namun ini mungkin berarti mereka tidak boleh mengibarkan bendera, karena itu bisa memprovokasi musuh untuk bertempur lebih ganas, sementara mereka sendiri kekurangan pasukan untuk melawan balik. Perdebatan besar pun terjadi di antara para tentara, dan meskipun ada pendapat yang berbeda, mayoritas akhirnya setuju pada satu keputusan, mereka tetap akan mengibarkan bendera itu. Keesokan paginya, para pembelot diberi tugas untuk menaikkan bendera di rooftop, dan mereka langsung mendapat sorakan dari warga sipil. Tentara Jepang tak membuang waktu untuk menyerang dengan pesawat tempur. Mereka langsung menargetkan bendera tersebut. Sementara, meski tentara Tiongkok terus kehilangan prajurit setiap detiknya, mereka tetap berusaha mempertahankan agar bendera tidak jatuh, sehingga pasukan Jepang pun mulai menyerang warga sipil juga. Karena di antara mereka ada warga asing, Jepang menerima peringatan bahwa ini bisa dianggap sebagai tindakan perang oleh negara lain. Pada akhirnya, pasukan Tiongkok memutuskan untuk berhenti menyerang agar tidak ada pengorbanan sia-sia dan hanya berfokus mengibarkan bendera itu kembali. Beruntung, pasukan Jepang akhirnya mundur setelah mendapat protes dari pihak Inggris, sehingga Duan Wu merayakan momen yang dianggap sebagai suatu kemenangan kecil sebelum akhirnya menyadari bahwa dirinya tertembak. Dengan nafas terakhir, ia meminta Tuan Fang untuk mengambil foto agar bisa diberikan kepada adiknya. Kemudian, saat Hubei kembali menatap kota sambil meratapi kehilangan lainnya, kuda putih muncul dan seolah menenangkan pemuda itu. Malam itu, Kolonel Jin Yuan menceritakan ulang kisah perang klasik Tiongkok menggunakan peta dan boneka untuk mengingatkan pasukan tentang pentingnya hal yang sedang mereka pertahankan. Keesokannya, pihak Inggris memasang bendera palang merah di luar kawasan pemukiman, menandainya sebagai zona aman. Di saat yang sama, Kolonel Isao datang dengan menunggangi kuda untuk berbicara, jadi Kolonel Jin Yuan menemui dengan juga menunggangi kuda. Dalam percakapan mereka, diketahui bahwa Isao akan segera digantikan oleh kolonel lain, dan ia tahu pasukan Tiongkok akan menerima perintah untuk mundur. Demi menjaga kehormatan dan agar tidak terlihat seperti kegagalan, ia meminta satu pertempuran terakhir. Kolonel Jin Yuan menerima tantangan itu dan segera kembali ke gudang untuk mempersiapkan pasukan. Berlindung di bawah bendera Inggris, komisaris datang untuk menyampaikan perintah agar pasukan mundur ke kawasan pemukiman pada tengah malam. Namun, Kolonel Jin Yuan menolak perintah itu karena ia percaya bahwa jika mereka terus bertempur, dunia internasional mungkin akan tergerak untuk membantu. Sayangnya, komisaris sudah tahu bahwa tidak ada bantuan yang datang. Setelah pasukan NRA kalah, dunia kehilangan minat terhadap perang ini. Para petinggi memutuskan bahwa lebih baik menerima kekalahan. Mungkin ini bukan cara terhormat, tetapi cukup untuk mengakhiri penderitaan rakyat.
Kolonel Jin Yuan sangat kecewa karena baginya perintah ini membuat semua pengorbanan yang telah mereka lakukan menjadi sia-sia. Saat malam tiba, lampu sorot dipadamkan agar para tentara bisa menyeberangi jembatan untuk mundur, tetapi sebagian kecil dari mereka harus tetap tinggal untuk memberikan perlindungan. Fang mengumpulkan foto dan surat dari para prajurit yang tertinggal, berjanji untuk menyampaikannya kepada keluarga mereka. 把谁把谁的对上吧！是，活着就是胜利。 Sementara warga sipil memenuhi jalanan untuk menyaksikan sekaligus memberikan dukungan, Hubei memutuskan untuk tetap tinggal sebagai salah satu prajurit yang bertahan. Tak lama kemudian, pasukan Jepang menyalakan kembali lampu sorot mereka dan menembakkan suar ke langit menerangi area tersebut agar lebih mudah menargetkan tentara yang berada di atas jembatan. Sekelompok sukarelawan, tentara yang akan tinggal, akhirnya keluar dari gudang dan mendekati kamp Jepang untuk mencoba menghambat serangan. Tapi sangat disayangkan mereka dengan cepat ditembaki hingga akhirnya gugur. Warga sipil mencoba membantu, ada yang membawa persediaan medis, ada pula yang menembakkan senjata mereka dari balkon rumah. Sedikit demi sedikit, sebagian besar tentara Tiongkok gugur, termasuk Kolonel Jin Yuan. Namun pada akhirnya, beberapa tentara berhasil mencapai kawasan pemukiman, di mana warga menyambut mereka dari balik gerbang. Jadi cocok. Film pun ditutup dengan menampilkan Shanghai masa kini dan kuda putih muncul dari reruntuhan gudang. Reruntuhan ini masih berdiri sebagai pengingat atas pengorbanan di mana Tiongkok menjadi medan pertempuran utama dalam perang antifasis di Asia. Dan ya, pasukan Tiongkok berperan menyebabkan 70% dari total kerugian di pihak Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Dan tamat. Cerita ini berlatar belakang peristiwa bersejarah pada Oktober 1937 di akhir pertempuran Shanghai. Shi Jinyuan, seorang perwira dari Divisi 88 Tentara Revolusioner Nasional Republik Tiongkok, menerima tugas berbahaya untuk memimpin lebih dari 400 tentara yang secara publik diklaim sebagai 800 tentara untuk meningkatkan semangat sehingga dikenal sebagai 800 pahlawan. Mereka bertahan di gudang Sihang di Zabei, Shanghai, dalam pertempuran yang dikenal sebagai pertahanan gudang Sihang. Ini merupakan pertempuran terakhir dalam pertempuran Shanghai. Dengan tekad bulat untuk berkorban demi negara, para 800 pahlawan ini bertempur di wilayah yang sempit melawan penjajah Jepang. Selama 4 hari 4 malam, mereka berhasil menahan lebih dari 10 serangan musuh. Kisah kepahlawanan dan semangat patriotik mereka membangkitkan semangat rakyat Tiongkok dan menggetarkan dunia. Perang adalah mimpi buruk yang telah melenyapkan banyak nyawa dan menyebabkan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Rakyat Tiongkok, dari pejabat, tentara, hingga warga sipil, semua merasakan dampaknya. Mayat bertebaran di jalan, tangisan di mana-mana, keluarga tercerai-berai, dan tanah berlumuran darah. Perang adalah monster yang melahap kehidupan, tetapi meskipun bisa menghancurkan tubuh manusia, ia tidak bisa memusnahkan semangat juang dan tekad mereka yang kuat. Pada akhirnya, rakyat Tiongkok berhasil melawan dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Tidak jauh berbeda dengan negara kita, kehidupan damai yang dinikmati saat ini adalah hasil dari pengorbanan para pahlawan yang telah gugur. Tanpa mereka, rakyat mungkin masih hidup dalam bayang-bayang perang. Kenyamanan dan kebahagiaan yang dirasakan sekarang adalah sesuatu yang dulu sangat mereka impikan, sehingga kita harus menghargainya. Sejarah telah mencatat perjuangan dan penderitaan yang luar biasa, dan sebagai generasi penerus, kita harus mengenang dan menghormati para pahlawan. Film ini bukan sekedar menggambarkan peperangan, tetapi juga membawa makna mendalam. Bagi para tentara, ini adalah bukti dari tekad mereka untuk melawan penjajah. Bagi mereka yang hidup nyaman di wilayah internasional, ini adalah panggilan kesadaran. Sementara bagi penonton, film ini adalah pengingat akan betapa berharganya kehidupan dan kebebasan yang kita miliki saat ini.
Dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, harga kebebasan sangat mahal. Kehidupan damai yang kita miliki saat ini bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi hasil dari pengorbanan banyak orang di masa lalu, sehingga kita harus menghargai dan menjaganya. Kedua, perang tidak membawa kemenangan sejati, hanya kehancuran dan kehilangan, sehingga kita harus menjaga perdamaian dengan sekuat tenaga. Ketiga, keberanian seringkali lahir dari situasi sulit, dan para pahlawan sejati adalah mereka yang berani berkorban demi orang lain. Keempat, kita harus selalu memiliki kesadaran dan rasa syukur. Kehidupan kita saat ini jauh lebih baik dibandingkan masa perang, sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup dan harus menjalani kehidupan dengan penuh makna sebagai bentuk penghormatan bagi mereka yang telah berkorban. Terakhir, sejarah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana perang dapat menghancurkan segalanya. Kita harus memahami sejarah agar tidak mengulang kesalahan yang sama dan terus berupaya menjaga perdamaian. Film ini mengingatkan kita bahwa meskipun perang telah berlalu, semangat para pahlawan harus terus dikenang. Hidup di zaman damai adalah sebuah anugerah, dan kita harus terus menghargai serta menjalani hidup dengan penuh syukur. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!